kasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang terus setia menuntun kehidupan kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kembali kami pada pagi hari ini mengucap syukur kehadirat Tuhan. Bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan izinkan bagi kami, untuk kami boleh datang kembali bersekutu bersama umat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Tolong kami ya Bapa, sehingga jalannya ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini dengan menggunakan setiap media online yang akan kami pakai menjadi sarana untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Berkati semuanya itu ya Tuhan. Biarlah itu menjadi media di mana kami dapat berkumpul sebagai umat Tuhan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, setiap jaringan yang kami pakai, biarlah itu juga Tuhan tolong sehingga itu dapat berjalan dengan baik dan kami tidak terganggu di dalam beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk datang memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Berkati ya Bapa, sehingga ketika kami datang dalam persekutuan kepada Tuhan, kami datang dengan satu fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah yang hidup, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh di pagi hari ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan untuk kasih setia penyertaan-Nya bagi kita semua. Kita boleh ada sebagaimana ada hingga di minggu pagi ini, semua karena kasih dan anugerah-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini pun kita masih diperkenankan untuk kita boleh beribadah walaupun kita masih menggunakan media online yang kita boleh lakukan di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita menghadap Tuhan, memuji memuliakan nama-Nya, bahkan mendengarkan sabda-Nya. Sebentar kita akan dilayani oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Bernard Haning dengan tema Tanda-tanda Anak Allah, menikmati Shalom Allah, yang terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 7. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Allah, untuk kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 7, bait 1 dan 2. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Malaikat segala
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita aminkan bersama firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7 bait yang keempat, ya Tuhan kami puji namamu besar. Marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita sebagai gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Saudara-saudara, sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Matius 5 ayat 9 demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Besar
Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengucap syukur untuk memberikan persembahan syukur kita untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Bilangan 18 ayat 29 yang tertulis demikian, "Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya." Sementara kita memberikan persembahan, jemaat sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 2. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat. Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah dan pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kita di dalam memasuki minggu yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Kegiatan sepekan. Kegiatan kategorial dan non-kategorial. DSS, PW, Pelpri, lansia, pemuda, sekolah minggu secara online dengan teknologi komunikasi, aplikasi WA, Zoom, Skype, aplikasi-aplikasi sejenis rekaman firman Tuhan. Senin 16 November 2020, doa setiap Senin pada pukul 19.30 WIB dengan pelayan firman Penatua Lucy Satir. Selasa
17 November 2020, persiapan majelis pukul 19.30 WIB, pelayan firman Penatua Esther Hasan. Jumat 20 November 2020, kebaktian PW pada pukul 17 WIB, pelayan firman Penatua Esther Hasan dan pelayan liturgi Diaken Elizabeth Rante. 22 November, kebaktian sekolah minggu pada pukul 8 pagi. Kebaktian pemuda pada jam 16 WIB, pelayan firman Vikaris Rados Krisman Simanjuntak. Pelayan liturgi Saudari Bunga Sitompul. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Saudara Damos Tinambunan, Ibu Satuna Tambunan, adik Azel Alvaro Marbun, Diaken Nofrita Elizabeth Panjaitan, adik Marcelino Christian Prasetyo, Bapak Rino Martino Ukru, adik Lydia Siringo-Ringo, Penatua Ivon Suisa, Bapak Berlinton Manalu, Saudari Lilin Andini Wanci, Saudari Mutiara Putri Siahaan, Ibu Wasti Silaban, dan Ibu Rosmani Siahaan. Hadiah firman Tuhan diambil dari Mazmur 7 ayat 18. Demikian firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Pengumuman, persembahan dalam setiap ibadah keluarga di rumah dengan menggunakan QR Code atau melalui transfer melalui rekening Bank CIMB Niaga GKO Bintaro Jaya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita melaksanakan himbauan pemerintah yaitu 3M yang wajib dituruti, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang kedua, 5R yang harus dihindari. Rapat tidak melebihi 40% kapasitas ruangan, ruangan tertutup, ramai-ramai, rumpi, ribut. Terima kasih atas perhatian jemaat. Yang ketiga, penuguhan CD periode 2019-2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 pukul 15 WIB di GKO Tangerang. Mohon dukungan doa jemaat. Pemberkatan nikah telah dilayankan pemberkatan pernikahan kudus bagi Saudara Pendeta Marta Ulina Nababan SCH dengan Saudara Yusefer Anugrah Memuat pada hari Rabu tanggal 11 November 2020. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia di dalam memasuki bahtera rumah tangga yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 66, bait pertama dan kedua, di gunung dan di lurah. Nama
kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena Tuhan baik dan setia memelihara kami, memungkinkan hari ini kami beribadah bersama. Dan kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Maka mari Tuhan berbicara kepada setiap kami. Mampukan kami dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan kami dengar, hamba-Mu menjelaskannya. Mampukan kami Tuhan untuk menaati kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi engkau. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Demikian firman Tuhan. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memberita di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia, berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam. Tema kita hari ini yaitu tanda anak-anak Allah, yaitu menikmati Shalom Allah. Kata Shalom ini karena saking seringnya diucapkan sehingga kehilangan maknanya. Tapi kalau kita selidiki Alkitab, paling tidak kita temukan lebih dari 500 kali mencatat, menulis tentang kata Shalom dengan pengertian yang berbeda-beda dan punya makna yang sangat luas. Pengertiannya antara lain sehat walafiat, keadaan tanah yang subur, umur panjang, selamat atau terhindar dari bencana, dari kecelakaan, selamat dari kematian, hidup rukun, damai sejahtera, sejahtera lahir batin. Semua pengertian ini berhubungan dengan kata Shalom. Dan Shalom ini sumbernya ialah dari Tuhan sendiri. Maka untuk menikmati Shalom Allah, hari ini teks firman Tuhan menolong kita untuk mengerti, memahami apa syarat untuk menikmati Shalom Allah. Ya. Pertama, kita harus belajar dari sejarah. Cicero, filsuf pertama Latin, mengatakan bahwa sejarah adalah guru kehidupan. Juga seorang filsuf yang lain, Hegel, katakan kesalahan terbesar
dalam sejarah ialah ketika manusia tidak mau belajar dari sejarah. Maka kalau kita meneliti tentang sejarah bangsa Israel, kita menemukan bahwa ternyata perjalanan hidup bangsa pilihan Tuhan ini juga mengalami pasang surut, mengalami suka dan duka. Dan kalau kita meneliti lebih lanjut tentang kisah pada zaman hakim-hakim yang berlangsung kurang lebih sekitar 410 tahun. Di situ kita menemukan siklus kehidupan. Ada saatnya di mana mereka berbuat jahat kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menghajar mereka. Tapi kemudian Tuhan utus lagi para hambanya untuk menyelamatkan mereka. Mereka mengalami lagi Shalom. Dan itu terus berlanjut. Sebelum eranya Otniel, mereka mengalami penganiayaan selama kurang lebih 8 tahun. Mereka dihajar. Mereka mengalami penindasan dari bangsa kafir. Kemudian juga sesudah itu selama kurang lebih 18 tahun pada era Hakim Ehud, mereka juga mengalami penderitaan. Dan sekarang hakim-hakim 4 ini ialah pada saat sebelum Deborah, mereka juga mengalami penderitaan selama 20 tahun. Dari catatan sejarah ini membuktikan bahwa ketika umat Tuhan menyimpang dari kehendak Tuhan, mereka mulai menyembah berhala, kehidupan moralnya mulai bobrok, mulai rusak, maka tidak ada pilihan lain. Mereka tabur, mereka tuai, dan mereka memperoleh hajaran dari Tuhan. Sebagaimana Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Selain perjalanan bangsa Israel, demikian juga dalam pengalaman sejarah gereja juga kita temukan bahwa gereja juga punya pengalaman yang sama. Kalau kita teliti sejarah sejak abad yang ke-11 sampai dengan abad yang ke-17, kita temukan bahwa gereja pernah mengalami masa yang paling gelap dalam sejarah gereja. Pada masa itu gereja tidak beda jauh dengan lembaga-lembaga duniawi. Mereka terlibat dalam politik, mereka terlibat dalam perang. Juga para pimpinan-pimpinan gereja hidupnya bobrok, moralnya bejat, dan juga bersekutu dengan para politikus, dan akhirnya sengsara umat Kristen pada waktu itu. Yang kurang lebih sekitar abad ke-10 itu seluruh Eropa sudah menjadi Kristen. Tapi betapa menyedihkan para pimpinan-pimpinan gereja. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan izinkan wabah penyakit yang disebut dengan Black Death, maut hitam, pada kurang lebih sekitar abad ke-14, abad ke-15, menyebabkan kurang lebih 1/3 sampai dengan 2/3 penduduk Eropa yang mati karena wabah penyakit. Sekali lagi, firman Tuhan begitu jelas bahwa ketika umat Tuhan meninggalkan perintah Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan, bersekutu dengan dosa, kompromi dengan dosa, maka akibatnya sangat fatal bagi umat percaya. Maka ini catatan penting untuk kita, bahwa sebagai umat Tuhan kita tidak boleh main-main dengan dosa. Karena dosalah yang menyebabkan relasi kita dengan Tuhan terputus, relasi kita dengan sesama juga terputus, relasi kita dengan diri kita juga terputus,
dan akibatnya ialah kita sulit memahami tentang Shalom Allah. Dan bahkan tidak dapat mengalami Shalom Allah. 2. Ayat yang ketiga. Mereka berseru kepada Tuhan. Ketika mereka sadar dan berseru kepada Tuhan, mereka bertobat. Baru ketika itulah Tuhan campur tangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sewaktu-waktu Tuhan izinkan berbagai pergumulan dalam hidup ini, supaya kita sadar bahwa tidak ada pilihan lain, kita butuh yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Saya ingat pengalaman seorang raja yang sangat terkenal pada abad keempat sebelum Masehi. Dia memerintah hanya sekitar 13 tahun menjadi seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Alexander Agung, yang menguasai Asia, Afrika, dan Eropa. Dan belum pernah terjadi dalam sejarah seorang raja yang sedemikian hebat kuasanya hanya dalam tempo 13 tahun. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan dia sakit selama kurang lebih 12 hari dia sakit. Umurnya masih sangat muda sekali, 36 tahun. Dan ketika dia sakit itu, kemudian dia mohon belas kasihan kepada dokter. Dia katakan kepada dokter, "Dokter, tolong saya. Kalau bisa menolong saya akan berikan seluruh, bahkan setengah dari hartaku. Aku berikan kepadamu. Asalkan bantu saya supaya saya bisa bertemu dengan mamaku." Kemudian dokter itu katakan, "Seandainya Baginda Sang Raja memberikan seluruh harta kepada saya pun, saya tidak akan sanggup untuk memberikan kepada Anda satu tarikan napas sekalipun." Setelah Alexander mendengar berita itu, maka dia menangis, dia sedih, dan dia katakan, "Seandainya saya tidak sanggup untuk menambah satu tarikan napas pun, dokter pun tidak sanggup untuk menambah satu tarikan napas pun, maka saya tidak akan pernah sia-siakan waktuku untuk mengejar kekuasaan, mengejar kedudukan dengan ambisi-ambisi untuk menaklukkan dunia ini." Dan kemudian dia berkata, "Nanti kalau saya meninggal, tolong buatkan saya peti dengan 2 lubang di sisi kiri dan kanan. Tanganku dikeluarkan dari lubang itu, dan katakan kepada semua yang hadir dalam hari pemakamanku bahwa Alexander Agung itu adalah orang yang besar, yang berkuasa, yang kaya, yang hebat. Tapi dia datang dengan tangan kosong, dan dia kembali dengan tangan kosong." Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu-waktu Tuhan izinkan kita menderita supaya kita sadar bahwa kita sangat terbatas dan kita butuh Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita genap pada waktu Tuhan. 20 tahun mereka menderita, tapi kemudian poin yang ketiga ialah Tuhan mengirim hambanya. Tepat pada waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Tuhan punya rancangan yang sangat indah bagi setiap umatnya. Rancangan Tuhan ialah rancangan damai sejahtera. Maka tepat pada waktu Tuhan, Tuhan akan datang untuk menolong. Bagaimana caranya? Ialah Tuhan mengutus hamba-hambanya yang layak, yang pantas, yang cocok, yang tepat
sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan kehendaknya. Hakim-Hakim 4 ayat yang keempat sampai ayat ke-7. Tuhan mengutus bukan seorang laki-laki, tapi justru seorang wanita. Yang pada waktu itu justru wanita itu sangat-sangat dilecehkan. Kedudukan wanita itu sangat terhina. Bahkan mereka tidak boleh mendapat posisi yang terhormat di depan. Tetapi Tuhan ingin membuktikan bahwa ketika mereka tidak berdaya, Tuhan mengirim seorang yang lemah. Tapi yang lemah ini dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Deborah. Catatan sejarah ini juga mengingatkan kita kembali bahwa ketika Eropa mengalami masa-masa yang paling gelap, abad yang ke-16, Tuhan mengirim Martin Luther dan teman-temannya untuk mereformasi gereja, agar gereja kembali kepada hakikatnya semula, kembali kepada panggilannya semula, untuk takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dengan demikian, kita belajar hari ini bahwa untuk menikmati Shalom Allah, maka kita harus belajar kembali dalam sejarah gereja, bahwa ternyata sejarah gereja, sejarah umat Tuhan juga mengalami kegagalan demi kegagalan. Mereka menyimpang dari kehendak Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka berbuat dosa, dan akibatnya mereka dihajar oleh Tuhan dan berbagai penderitaan demi penderitaan. Tapi kemudian mereka sadar, mereka bertobat, mereka berseru kepada Tuhan, mereka mohon pengampunan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, dan akhirnya tepat pada waktu Tuhan mengirim orang-orang yang tepat, orang-orang yang cocok, orang-orang yang pantas, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi Shalom Allah. Yaitu kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7, Tuhan memakai Deborah menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadi Shalom Allah. Dengan demikian saya percaya Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai saudara dan saya menjadi Shalom Allah, apabila kita tetap dalam garis koridor Tuhan. Kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Dan kalau kita mengalami akibatnya ialah kita mengalami Shalom Allah. Dan Shalom Allah ini akan terpancar keluar, dan banyak orang menikmati Shalom Allah. Puji Tuhan. Marilah kita kembali ke tempat kita, menjadi Shalom Allah dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Amin. Mari kita menyanyi dari lagu KJ 66 ayat yang ketiga dan yang keempat, di gunung dan di lurah. Hai makhluk semuanya, di gunung dan lembah, di laut, di udara, di mana sajalah, hayati siang malam segala kurnia, pemberian Khalik pahala bertanda kasih-Nya. Percaya
kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan memelihara bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami dan Tuhan memberikan hikmat kepada para pimpinan bangsa kami. Mulai dari presiden sampai pimpinan yang terendah. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana dan di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur juga bersama-sama dengan sejumlah saudara yang berulang tahun sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 November yang akan datang. Kami berdoa Tuhan untuk saudara Damos Tinambunan, Ibu Satuna Tambunan, Adik Azal Alvaro Marbun, Diaken Nofrita Elizabeth Panjaitan, Adik Marcelino Christian Prasetyo, Bapak Rino Martinus Ukru, Adik Lydia Seringo-Ringo, Penatua Ibu Ivon Suisa, Bapak Marlinton Manalu, Saudari Lilin Andini Wanci, Ibu Wasti Silaban, dan Ibu Rosmani Siahaan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan selama ini. Dan kami yakini ke depan pun anugerah yang sama menyertai, melindungi dan memberkati mereka dengan berkat jasmani dan juga berkat rohani yang berkelimpahan. Terima kasih. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Ibu Pendeta Marta Ulina Nababan dan Saudara Yusefer Anugrah Momot yang telah dinikukan nikah mereka pada hari Rabu 11 November yang lewat. Doa kami Tuhan memberkati keluarga yang baru ini dan Tuhan pakai mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena GKO Bintaro juga merintis pekerjaan Tuhan di Jawa Timur. Dan rencana pengeresmian pos PI di Karangjong, Blora, Jatim. Tuhan berkati rencana ini sehingga semua berjalan dengan baik. Dan kerinduan kami supaya jemaat di pos PI ini semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon Tuhan mendengar doa-doa kami. Kami berdoa khusus untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilin Tutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkat, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Riwana, Ibu Tiurlan Tambunan, Pendeta Carolina Lopulalan, Pendeta Bob Siahaya, Pendeta Ika Carolina, dan Bapak Friski Suatan. Tuhan, dengar doa mereka, dengar doa kami. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga bersyukur oleh karena sejumlah saudara yang sudah mengalami pemulihan kesehatan mereka. Kami terus berdoa untuk Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni, Wurya Ningrum Borumarbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laskodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Linda Simatau, Ibu Norlan Sinaga Boru Simbolon. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang terus dikerjakan oleh Tuhan sehingga saudara-saudara kami ini sembuh dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat kami yang lain, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi bersama dari nyanyian KJ 389, bait yang pertama dan kedua, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari dan taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.